Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku yang ada di rumah? Tetap semangat belajar dan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi kita belajar dari rumah untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5 sekolah dasar. Terlebih dahulu, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita diberi kemudahan dalam belajar serta kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baiklah anak-anak, pada video kali ini kita akan belajar pelajaran yang keempat, yaitu temanya adalah bulan Ramadan yang indah. Nah, pada bulan Ramadan itu ada suatu ibadah yang sangat mulia. Tahu anak-anak apa itu ibadah di bulan Ramadan yang paling mulia? Ya, yaitu adalah puasa. Ada yang tahu apa itu puasa? Puasa itu berasal dari bahasa Arab, yaitu berasal dari kata shaum yang artinya menahan diri. Menahan diri seperti menahan makan, minum, nafsu, dan menahan berbicara yang tidak bermanfaat atau yang tidak penting. Menurut syarah, puasa ialah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan dari terbit fajar hingga terbenam matahari semata-mata karena perintah Allah disertai dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut istilah, puasa adalah menahan diri pada siang hari dari hal-hal yang membatalkan puasa serta niat oleh pelakunya yang berpuasa sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Itu adalah pengertian puasa. Yang selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah menjanjikan bagi orang-orang yang berpuasa itu akan mendapatkan predikat takwa. Ada yang tahu apa itu takwa, anak-anak? Takwa ialah melakukan semua perintah Allah dan menghindari semua larangannya. Itu adalah takwa. Jadi melakukan yang Allah perintahkan dan menghindari serta menjauhi yang Allah larang. Nah, orang-orang yang bertakwa itu hidupnya akan tentram dan bahagia. Kemudian di akhirat kelak ia akan memperoleh taman surga yang sangat indah dan bahagia selama-lamanya. Ya, itu adalah hadiah yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Sekarang adalah dalil atau perintah dari Allah kepada kita untuk berpuasa, yaitu Allah memerintahkan kepada umat Islam untuk berpuasa seperti yang Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Itu wajib bagi orang-orang yang beriman untuk melaksanakan puasa, terutama puasa di bulan Ramadan. Wajib itu artinya ketika dikerjakan akan mendapatkan pahala, namun jika ditinggalkan akan berlanjutnya adalah macam-macam puasa. Puasa itu ada 3, puasa wajib, puasa sunnah, dan puasa haram. Yang pertama adalah puasa wajib. Puasa wajib itu adalah puasa yang ketika dikerjakan akan mendapatkan pahala, namun ketika ditinggalkan atau tidak dilakukan akan mendapatkan dosa. Puasa wajib itu seperti puasa di bulan Ramadan. Nah, puasa di bulan Ramadan itu merupakan puasa wajib selama bulan Ramadan full ya bagi umat Islam yang sudah balik.
Ya, yang anak-anak itu masih boleh latihan semampunya terlebih dahulu. Lalu yang kedua adalah puasa nadar. Puasa nadar ini adalah puasa karena sebuah janji. Karena nadar sendiri itu berarti janji, sehingga puasa yang dinadarkan itu memiliki hukumnya wajib. Contohnya seperti ini ya. Wibowo berjanji ketika naik kelas 6 akan berpuasa selama 1 minggu. Nah, terus ketika kenaikan kelas menerima rapot, ia ternyata benar naik ke kelas 6. Nah, sehingga karena sebelumnya sudah berjanji untuk berpuasa selama seminggu ketika naik kelas 6, maka puasa yang 1 minggu itu menjadi wajib. Lalu puasa yang ketiga, yang wajib yang ketiga adalah puasa denda atau kifarot. Itu puasa yang dilakukan untuk mengganti dam atau denda atas hukum wajib. Nah, misalnya seperti ini ya, ketika bulan puasa orang yang sudah tua itu kan ada yang tidak mampu untuk berpuasa. Nah, itu sebagai penggantinya adalah memberikan makan kepada orang miskin. Itu ya sebagai puasa denda atau puasa kifarot. Lalu macam puasa yang kedua adalah puasa sunnah. Puasa sunnah ini adalah ketika dikerjakan mendapatkan pahala, tetapi bila tidak dikerjakan ataupun tidak dilakukan tidak berdosa. Puasa sunnah itu ada puasa Syawal, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Ketika setelah Idul Fitri ya, itu hari berikutnya itu kan masih bulan Syawal. Nah, itu bisa kita lakukan untuk melakukan puasa Syawal, yaitu selama 6 hari di bulan Syawal. Yang kedua adalah puasa Arafah. Puasa Arafah itu puasa sehari sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha atau tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, puasa Arafah itu memiliki keutamaan akan menghapus dosa setahun yang lalu dan menghapus dosa setahun yang akan datang. Lalu yang ketiga adalah puasa Tarwiyah. Nah, jadi kalau Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, kalau Tarwiyah itu tanggal 8 Dzulhijjah atau 2 hari sebelum sholat Idul Adha. Yang berikutnya adalah puasa Senin dan Kamis. Anak-anak, ada yang sudah pernah melakukan puasa Senin Kamis? Ya, puasa Senin Kamis itu adalah puasa yang dilakukan ketika hari Senin dan hari Kamis. Lalu yang selanjutnya adalah puasa Daud. Puasa Daud ini puasa selang-seling, artinya sehari berpuasa, sehari tidak. Misalnya hari ini berpuasa, besok tidak, terus lusanya berpuasa lagi. Ya, secara selang-seling, itu namanya puasa Daud. Yang berikutnya lagi adalah puasa Asyura, yaitu berpuasa ketika tanggal 10 Muharram. Itu namanya puasa Asyura. Yang berikutnya lagi adalah puasa Ayyamul Bid, yaitu puasa setiap tanggal 12, 13, dan 14 bulan Dzulhijjah. Maaf ya, puasa Ayyamul Bid itu puasa tanggal 12, 13 di bulan Hijriyah atau bulan Islam. Yang ketiga adalah puasa yang haram. Puasa yang haram itu adalah puasa yang bila dilakukan akan berdosa dan harus ditinggalkan. Contohnya puasa pada saat hari raya Idul Fitri atau 1 Syawal ketika lebaran berpuasa. Nah, itu akan berdosa. Lalu yang kedua adalah puasa hari raya Idul Adha. Pada saat Idul Adha berpuasa maka itu akan berdosa. Lalu yang ketiga adalah puasa hari Tasyrik, yaitu puasa tanggal
11, 12, dan 13 bulan Dzulhijjah. Nah, itu juga akan berdosa karena pada saat itu kita dilarang berpuasa. Yang terakhir adalah puasa terus-menerus sepanjang tahun tanpa henti. Nah, itu juga haram, tidak diperbolehkan ya. Jadi setiap hari berpuasa tanpa berhenti. Nah, itu tidak diperbolehkan. Nah, mungkin itu yang dapat Pak Guru sampaikan pada video kali ini ya anak-anak. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Lalu Pak Guru akhir tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.